ada Youth. Halo Youth, gimana kabarnya? Youth, kita hari ini bersama-sama akan merenungkan firman dari Youth for Christ dengan satu tema, benih kekal. Dari 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Tapi Youth, sebelum itu kita satu dalam doa. Di saat ini kami mohon supaya ada Roh Kudus yang boleh menerangi kami di dalam pembacaan firman hari ini. Dan biarlah Bapa yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti tentang maksud firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Youth, bersama lagi dengan aku, Triana Kestiawan, yang sedang pelayanan di GKI Beringin Semarang. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan pusat refleksi kita dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Pada tahun 1692, kota Port Royal di Jamaika tenggelam ketika dilanda gempa besar. Begitu banyak korban jiwa. Louis Galdi adalah salah seorang yang selamat. Gempa pertama membuatnya terkubur di bawah tanah. Gempa kedua membuatnya terlempar ke udara dan mendarat langsung ke laut yang tiba-tiba bergejolak. Ia akhirnya ditemukan perahu penyelamat. Ia meninggal 47 tahun kemudian. Ia sadar betapa fana hidup ini. Yang kekal ialah Tuhan dan firman-Nya. Sebelum meninggal, ia menulis kisah hidupnya ini di batu nisannya sendiri. Rasul Petrus mengajak kita menyadari betapa fananya hidup ini. Semua makhluk, termasuk manusia, ibarat rumput. Semaraknya seperti bunga. Ketika makhluk mati, semaraknya pun gugur. Ketika kita mati, semua prestasi kita pun dilupakan. Tubuh kita akan menyatu kembali dengan alam ini. Dan itu sebabnya Petrus mengajak kita untuk mengalami kelahiran baru, supaya hidup kita tidak berakhir dengan kebinasaan. Kelahiran kembali ini terjadi oleh firman Allah. Firman Allah adalah benih kekal yang menumbuhkan persekutuan kekal dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Allah menumbuhkan kualitas hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Ini menjadi persiapan kita untuk hidup bersama Allah di dalam kerajaan sorga. Youth, uang, jabatan, atau popularitas adalah unsur-unsur dunia yang fana. Ibarat benih tanaman, semua itu hanya berguna untuk hidup di masa kini saja. Untuk itu marilah mengejar bukan hanya materi yang berguna, melainkan terutama mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Dengan begitu kita dapat mengusahakan dan meraih makna hidup yang kekal. Ada 2 pertanyaan pendalaman untuk kita semua. Yang pertama, mengapa firman Allah dikatakan berlaku selama-lamanya? Yang kedua, bagaimana cara menambah kecintaan pada firman Allah? Yuk kita tutup renungan kita dengan satu di dalam doa. Bapa, meski kami terbatas dan fana, tetapi di dalam hidup ini biarlah Tuhan ubahkan kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu boleh membawa kami pada kelahiran kami yang baru. Apabila ada di antara kami yang saat ini rindu untuk Tuhan selamatkan, apabila ada di antara kami yang saat ini masih hidup di dalam dosa, tetapi karena firman-Mu hari ini, biarlah kami diubahkan Bapa, dan biarlah hidup kami boleh kekal bersama dengan Tuhan. Kami tidak lagi mengejar hal-hal yang fana dan hal-hal yang nantinya akan habis di dunia ini. Biarlah Tuhan yang tolong dan terus-menerus memberikan kami kekuatan. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah Youth, jangan lupa untuk subscribe, like, dan sebarkan renungan ini ke teman-teman kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.